Kayak Tuhan tuh nggak ciptain lo lahir di dunia kayak, "Oke, gue bakal menciptakan dia di dunia dengan tidak ada talenta, tidak ada purpose hidup," kayak lahir aja biar masuk ke KTP Indonesia gitu. Right. Dan penting juga buat kita, udahlah, just be true to yourself ya. Lo seperti apa, coba digali strength-nya instead of becoming someone you're Betul. not. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, "Kak, tapi gimana kalau gue bener-bener nggak punya apa-apa?" Kayak gitu. Menurut gue itu nggak mungkin sih. Kayak Tuhan tuh nggak ciptain lo lahir di Ya. dunia kayak, "Oke, gue bakal menciptakan dia di dunia dengan tidak ada talenta, tidak ada purpose hidup," kayak lahir aja biar masuk ke KTP Indonesia gitu. Nggak gitu pasti, gue yakin pasti semua orang itu ada sesuatu yang dia bisa bagikan gitu. Ya. Apanya itu adalah PR lo untuk cari tahu, dan itu emang butuh duduk sama diri sendiri dan ngobrol gitu loh sama diri sendiri kayak, apa ya skill gue, siapa ya gue, teman-teman gue ngomong apa ya tentang gue. Karena kadang-kadang itu bisa jadi hal yang super simple kayak, kenapa ya semua orang curhat sama gue padahal gue nggak bilang bahwa gue lagi ada waktu, anyway tetep aja gue ditelepon jam 2 malam gitu. Kayak gitu-gitu ternyata, Iya. ternyata kamu jago kasih advice, bikin ini deh curhat berbayar misalnya kayak gitu. Jadi selalu bisa. Iya Kayak kayak siapa gitu ya? Kayak siapa gitu ya bikin curhat berbayar? Kan luar Ganteng ya biasa, orang. Wow. inspirasional. Gitu loh. Jadi pasti Respect. ada yang bisa dibagiin, dan itu sebenarnya again balik lagi ke visinya Haloka gitu. Kita benar-benar percaya bahwa semua orang tuh bisa berkontribusi. Makanya yuk cari apa sih core values and competencies yang bisa lo kontribusikan buat orang-orang di sekitar lo. Ya. Dan gue juga pengen nambahin di bagian itu. Mungkin kadang kita terlalu fokus, misalnya kayak sekarang, oh semua orang bikin usaha makanan, wah tapi gue nggak bisa masak gitu kan, jadi ribet gitu. Terus kayak mau belajar masak juga ribet, jadi kayak itu kan sebenarnya someone you're not gitu. Ya udah nggak apa-apa, coba aja explore di strength lo apa. Ada teman gue yang dia memang suka menulis, sering bikin puisi gitu kan, di-share di sosial media. Sehingga ya orang-orang di sosial media menganggap si orang ini memang orangnya puitis gitu. Di satu hari dia namanya Zari Hendrik gitu kan, dia iseng bikin, kalau gue kan curhat berbayar ya, kalau dia caption berbayar. Jadi kayak nulis caption, satu caption 50.000, lo boleh pasang di Instagram, lo boleh pasang buat nembak orang juga bisa, buat ucapan buat keluarga juga bisa, terserah gitu kan. Nah, tapi dari yang iseng itu ternyata banyak peminatnya dan orderannya tuh banyak banget. Dia sampai sekarang akhirnya dibikin jadi kantor copywriting kecil-kecilan lah, nggak kecil-kecilan juga sih. Kayak dia ngerekrut teman-teman juga yang menulis gitu kan. Penulisnya sekarang ada belasan orang dan omsetnya kayak mungkin dari yang 50.000 satu caption mungkin sekarang udah puluhan juta atau ratusan juta, I don't know gitu kan. Tapi ini ya itu dari satu keunggulan yang sebenarnya kita udah punya, gimana caranya kita bisa menyadari itu dan utilize. Tapi ini juga dia melakukan personal branding itu udah back then dari tahun 2010 kayaknya. Jadi udah 5 tahun sampai 8 tahun lah kurang lebih dia seperti itu. Kadang-kadang tuh netizen Indo suka agak literal, Bang John. Jadi mungkin agak harus ada disclaimer sedikit nih. Jadi yang dimaksud gue sama Bang John itu adalah kayak lu fokus dulu untuk ngembangin strength lu, kayak dimaksimalin dulu strength-nya, tapi nanti kalau misalnya mau coba explore hal-hal baru juga boleh. Again, diparetoin aja. 80%-nya itu fokusin untuk ngegedein strength, tapi kalau mau punya dari waktu gitu ya, 20%-nya waktu coba untuk explore hal-hal baru, itu nggak apa-apa ya gitu. Ntar jangan abis ini dipakai di quote, kata Bang John kita nggak usah coba hal baru, kita tidak boleh gitu, nanti gitu lagi Bang John. Ya benar, dan jelasin lagi tentang konteks Pareto Principle. Pareto Principle ini teknik, jadi dibagi 80-20. 80% hal yang kita kerjakan itu kontribusi terhadap 20% hasil, dan dibalik 20% yang kita kerjakan berkontribusi terhadap 80% hasil. Konteksnya begini? Konteksnya seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang Pareto itu tuh juga kita bisa pakai sebagai yang tadi rule of thumb. Jadi dari 100, kalau kita punya waktu 100%, dan baginya 80-20 aja gitu. Jadi 80% ini lakuin hal yang matters, 20% ini coba untuk explore hal-hal baru. Cuma benar bahwa teori awalnya itu adalah kalau bisa kita ngelakuin 20% aja, yang impact-nya itu 80%.
Gitu. Jangan capek-capek kita ngelakuin 80%, impactnya cuma 20%. Gitu. Sekarang gue mau tanya sedikit, Han. Kan Hani ini juga bikin brand ya, bikin cafe lah, si Melipir ini. Bisa diceritain dikit nggak? Awal bikin Melipir, kenapa sih lo bikin Melipir gitu? Di saat semua orang pada bikin coffee shop gitu, apakah ini termasuk ikutan tren atau gimana? Oke, yang kalau misalnya Melipir ini sebenarnya berangkatnya tuh benar-benar dari opportunity gitu. Jadi kita ngelihat bahwa gila di Jogja itu 8 dari 10 orang mahasiswa ya gitu. Dan kita ngelihat bahwa di Jogja itu ternyata orang-orang tuh males kerja di dalam kosan gitu. Karena banyak anak-anak kuliah, mereka rata-rata pada ngekos, tapi kalau kerja tuh nggak mau di kosan. Kosannya biasanya pada ya udah buat tidur doang. Jadi akhirnya mereka suka nongkrong-nongkrong. Terus kita lihat nih, wah gila, tetap aja rame gitu kan. Coffee shop di Jogja sebenarnya banyak banget, tapi tetap rame kayak gitu. Seru ya. Awalnya tuh cuma gitu, nggak kepikiran apa-apa karena beda banget kan. Kalau di Jakarta kan coffee shop itu kecil-kecil dan biasanya grab and go. Nah kalau di Jogja ini orang tuh pada duduk, pada kerja dan lain sebagainya. Nah jadi nongkrong sebenarnya. Terus habis itu udah nih, pokoknya kita cuma kayak istilahnya realizing that fact. Nggak kepikiran waktu itu mau bikin coffee shop, kita cuma sadari lucu ya orang Jogja behaviornya beda sama orang Jakarta gitu kan. Nah terus sampai suatu saat yang tadi bokapnya pacar gue ternyata ada tempat di Jogja dulunya bekas restoran nggak kepake, daerahnya cukup strategik nih di bawah apartemen, terus pinggirannya tuh banyak kampus, ada UNY, terus ada kantor-kantoran juga gitu kan, terus lumayan dekat airport yang lama sebenarnya, nggak jadi jauh sama di Sucipto. Terus kita mikir kayak, aduh sayang juga nih tempatnya nggak diapa-apain, dekornya juga nggak terlalu mahal karena udah setengah jadi dari bekas restoran. Yuk kita coba bikin, karena di daerah itu kompetitor kan, ngecek kompetitor. Karena di daerah yang tempatnya itu, coffee shop-nya tuh nggak terlalu banyak dan space-nya nggak terlalu gede. Gitu. Jadi gimana ya kalau misalnya kita bikin coffee shop yang benar-benar tadi menjawab kebutuhannya konsumen, di mana biasanya kalau misalnya ngopi itu mereka juga butuh tempat untuk kerja juga, wifi-nya yang pasti harus kencang dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak yaudah deh kayaknya low risk nih gitu, nggak harus bayar sewa kan, yang pertama itu yang paling penting, dekorasinya nggak terlalu banyak, udah deh kita coba. Awalnya sih gitu ceritanya, jadi berangkat dari pemahaman tentang marketnya dan pas diketemukan dengan opportunity, ada resources-nya gitu. Kenapa namanya Melipir? Karena lokasinya literally melipir. Nanti ya, kalau kalian pada ke Jogja. Itu nama lokasi? Enggak juga. Enggak. Jadi lokasinya tuh masuk ke dalam. Melipir itu kan artinya kan beneran yang kayak, secara literal melipir itu kan artinya mampir ya? Kayak ke pinggir sejenak tuh untuk rehat, istirahat gitu loh. Right. Kayak melipir dulu deh gitu, lagi jalan jauh, udah melipir dulu gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya waktu dipikir-pikir pas banget ya sama coffee shop kita, di mana tempatnya itu agak masuk ke dalam, jadi sebenarnya kita jauh dari kebisingan jalan raya, karena kan ada coffee shop yang bersamping-sampingan. Terus habis itu kita juga pengen banget ini jadi tempat orang untuk rehat sejenak. Makanya kenapa kita kampanye adalah melipir sejenakan. Jadi kayak, aduh capek ya kerjaan kantor, aduh capek ya ngerjain skripsi, yaudahlah melipir sejenak gitu. Right. Dan ini juga berarti sebenarnya kenapa tadi alasan bikin di Jogja dan nggak di Jakarta, karena yang tadi ya ada tempat yang di-provide dan resikonya low risk. Betul. Bukan resikonya low risk, resikonya jadi lebih rendah dan modalnya juga jadi lebih sedikit gitu ya. Betul. Kira-kira kalau misalnya diajak buka di Jakarta, kamu mau nggak? Kalau ada investornya kita bisa ngobrol lebih lanjut. Tapi kalau misalnya sekarang sih kita kepikirannya Melipir ini tuh akan lebih ke kota-kota selain Jakarta, karena Jakarta benar-benar red ocean sih. Right. Gitu. Dan ini juga selamat ya, kemarin kan udah buka second store ya? Iya, thank you teman-teman. Nah ini gue agak bingung, agak penasaran, lebih ke penasaran. Gimana caranya di masa pandemi, yang dimana business is slowing down, tapi kamu malah bisa buka second store? Apakah memang demand-nya gede banget atau ternyata this is beyond the expectation atau gimana tuh? Oke. Jadi ada dua hal. Yang pertama kita melihat bahwa yang pertama betul, jadi waktu pandemi ini Melipir 1 itu omsetnya naik. Alasannya kenapa? Alasannya mungkin karena banyak
mahasiswa itu yang tetap stay di Jogja, walaupun mereka sekolahnya itu online. Nah, jadi mereka makin sering ke coffee shop, karena udah nggak harus datang ke kampus gitu loh. Jadi omsetnya naik, dan omsetnya tuh kayak lumayan naiknya gara-gara dine-in gitu. Nah, jadi Melipir 1 itu juga kita tuh kemarin sempat expand. Jadi kita sekarang tambahin ada indoor smoking. Jadi kayaknya itu juga makin cocok. Orang bisa ngerokok di dalam ruangan pakai AC. Nah, konsep itu tuh belum banyak di Jogja. Kebanyakan kan kayak udah kalau ngerokok tuh outdoor, panas, kalau hujan kehujanan. Nah, ini nyaman banget nih, indoor pakai AC, sofa gitu kan. Kayaknya gara-gara itu juga tuh sebenarnya omsetnya lumayan naik. Nah, terus yang kedua, ini sebenarnya gue mengambil mindset, meng-quote mindsetnya pacar gue gitu kan, which is partner gue dalam Melipir ini. Dia tuh bilang kayak gini, sebenarnya ini merupakan investasi yang harus kita bikin, karena semua tempat itu tuh lagi ada istilahnya jual murah. Right. Gitu. Jadi kita Jadi bangun yang store ini juga dapat murah. Dapatnya lebih murah lah, harga corona. Okay. Gitu, jadi kita ngelihatnya sebagai investasi, kita ngelihatnya sebagai opportunity bahwa oke nih banyak owner-owner yang nyawain tempat dengan harga murah, yang penting mereka dapat cash flow. Gue anyway dari Melipir 1, cash flow-nya udah cukup nih untuk kayak istilahnya ngebiayain sedikit, lalu sisanya kita cari investor. Jadi gue tuh Melipir 2 berenam, Bang John, sama teman-teman SMA. Oh, gitu. Tadi yang pertama itu cuma berdua? Yang pertama cuma berdua. Okay. Gitu, jadi cipin, duitnya cukup nih, ya udah kita bangun. Jadi harapannya waktu nanti udah kuliah udah masuk lagi, vaksin kan juga sekarang sepertinya udah mulai terdistribusi. Ini tuh kita udah jadi, udah kebentuk marketnya, dan harganya tetap murah karena kemarin tuh kita langsung sewanya untuk 5 tahun gitu. Right. Harganya tidak naik, harga corona, tapi cuannya cuan setelah corona gitu harapannya, Kak. Betul. Kayak gitu. Dan kalau untuk Melipir sendiri, branding apa yang kamu lakukan buat Melipir ini sehingga bisa dibilang nggak kalau misalnya yang tadi kan kayaknya sales-nya naik juga ada opportunity ya, bukan karena branding juga, bukan gitu, tidak sepenuhnya karena branding. Tapi kalau dari sisi brandingnya sendiri yang bisa kamu lakukan untuk memperkuat image atau brand si Melipir ini gimana? Oke. Jadi sebenarnya menurut gue ini berarti jatuhnya agak ke differentiation yang juga nggak sih sama coffee shop lain, ya kan? Yeah. Di Jogja, ini hopefully teman-temannya Bang John juga banyak yang mendengarkan dari Jogja. Itu kalian akan tahu bahwa tipe-tipe coffee shop, kayak persona coffee shop itu beda-beda. Ada persona coffee shop yang kayak wah gila, anak cool banget nih, kayak keren abis kalau datang ke sini tuh gue gaul banget gitu kan. Nah, ada juga coffee shop yang kayak Melipir, yang kalau datang tuh lebih ke warm suasananya, yang kayak baristanya nyapa, yang kayak halo Kak, selamat datang, kayak gini, terus santai. Lagu-lagunya pun juga kita kayak lagu-lagu Indo bahkan gitu kadang-kadang, atau lagu-lagu yang agak sedikit lebih pop, bisa di semi karaoke kayak gitu loh. Jadi benar-benar branding yang mau diangkat itu adalah bahwa kita itu teman Melipir. Itu juga yang how we call audiens Melipir itu adalah teman Melipir yang suka melipir sejenak. Jadi kita beneran pengen temenan aja. Barista kita sama yang datang itu tuh kadang-kadang even mereka sampai hafal kayak lu pesanannya apa sih? Kayak gitu. Jadi dari sisi branding kita itu kita turunin ke baristanya. Jadi karakter mereka itu mereka harus benar-benar ramah, harus benar-benar kayak teman, harus inisiatif. Terus habis itu juga tadi dari sisi suasananya, kita ngebangunnya itu bahwa Melipir ini tuh benar-benar harus jadi tempat yang nyaman. Jadi lagunya nggak terlalu kencang, lagunya juga nggak terlalu yang kayak musik rock kayak gimana, tapi lagu-lagu yang even bisa sing along bareng gitu loh. Terus habis itu kita juga turunin itu sebenarnya brandnya itu ke tone-nya. Tone and manner di Melipir itu kita sekarang color-nya ada 3, main color-nya putih, krem yang agak-agak coklat juga, sama satu lagi itu sebenarnya hijau. Dan itu benar-benar kita turunin semuanya. Hijaunya biasanya kita dapatnya dari tanaman. Jadi kalau datang ke Melipir, lo akan merasakan nuansa cukup clean, putih, udah gitu ada coklat-coklatnya, kayu-kayu biasanya, sama hijaunya itu dari tanaman. Sama sekarang apron-nya kita hijau. Karena kalau branding banyak nih, kan turunannya banyak kan, branding kan sebenarnya strateginya kayak gitu. Terus habis itu kita turunin juga ke social media, jadi color palette-nya kita turunin ke social media juga, cara kita bikin copywriting di caption, orang-orang yang kita feature, itu juga benar-benar kita sesuaikan bahwa
ini loh, kita tuh kayak gini loh, barista kita kayak gini, teman-teman yang datang ke Melipir tuh mereka kayak gini gitu. Karena kita kasih rekomendasi lagu, even Instagram kita gitu. Jadi hopefully, karena sebenarnya baru juga kan, baru mau jalan 2 tahun. Jadi masih too soon kayaknya untuk menyebut brandingnya tuh sukses atau enggak. Tapi harapannya tuh udah mulai kebentuk bahwa ya pokoknya kalau ke Melipir santai lah, yang penting lu nyaman lah, harganya juga nggak terlalu mahal, tapi suasananya oke, lu bisa kerja di sana, kayak gitu. Baristanya ramah. Gitu. Dan ini juga berarti sebenarnya si branding ini harus diterapkan ke semuanya ya, maksudnya nggak cuma soal komunikasi di sosial media atau website, tapi juga gimana caranya branding itu terlihat juga di suasana kafenya, ambience-nya, interaksi baristanya gitu ya. Jadi si hangat tadi tercermin lah gitu ya. Dan ini kamu lakukan ini, kamu memilih ngambil tone manner seperti ini karena belum ada coffee shop yang melakukan itu di Jogja. Oke. Sebenarnya udah ada yang melakukan itu, tapi ya kita poles lagi, kita sesuaiin juga sama kepribadian owner. Itu menurut gue suatu hal yang penting sih. Bahwa makanya yang tadi personal branding itu penting karena personal branding itu sebenarnya membantu orang itu untuk kenal sama bisnis lo even sebelum mereka kenal dengan bisnis lo. Gitu loh. Jadi perlu disesuaikan juga nih branding bisnis yang kita punya sebenarnya sama bisnis gue. Ini yang gue percaya sih. Karena akan jauh lebih gampang, jauh lebih align, dan kita juga jalannya lebih semangat karena kita tahu bisnis yang kita jalanin ini true loh untuk diri gue sendiri. Kayak gue juga orangnya ramah kok. Gue kemarin ngebar, gue ngangkatin piring kotor dan lain sebagainya sambil nyapa kayak gimana kak minumnya kayak gitu, oke ya aman ya kayak gitu. Jadi lebih enak aja jalaninnya kalau misalnya sesuai. Ya dan oke. Ini tambah lagi soal branding, ini juga apa yang membuat kamu bikin Haloka Talks? Karena kan Haloka Talks ini, oh ya buat teman-teman yang belum tahu, Hani bikin komunitas yang ngomongin tadi ya soal personal growth, soal branding dan communication juga. Di Instagram ya, core-nya di Instagram ada @halokatalks. Silahkan lihat di situ. Apa yang mendasari kamu bikin komunitas yang ngomongin branding ini, Han? Oke. Ini waktu kita masih 5 jam lagi sepertinya nih. Saya bisa panjang nih kalau ngomong ini. Tapi oke, singkatnya karena yang tadi, bentar gue lagi memilih yang mana yang mau gue share karena sebenarnya panjang nih. Oke. Jadi alasan utamanya itu karena yang tadi kan kita percaya bahwa sebenarnya semua orang itu tuh punya sesuatu yang bisa dikontribusikan untuk orang lain. Gitu. Dan waktu lu udah tahu apa yang bisa lu kontribusikan untuk orang lain, itu lu tuh in the end of the day butuh untuk membranding itu biar impact-nya itu lebih scalable. Kayak gitu kan. Bukan cuma untuk diri lu sendiri, tapi buat orang lain juga gitu loh. Istilahnya ini meminjam kata-kata yang waktu itu pernah ada di podcastnya 30 Days of Lunch. Cerita lu tuh ditunggu gitu loh. Kayak ada loh orang di luar sana yang mungkin misalnya nggak paham tentang branding, begitu lo kasih tahu hidup mereka tuh bisa berubah. Lo nya juga happy, lo bisa membantu dianya juga happy, terbantu dari cerita lo, kayak gitu kan. Cuma banyak yang masih belum tahu apa ya yang bisa gue kontribusikan, gimana cara gue kasih tahu orang kalau gue bisa bantuin mereka di bagian investment. Nah itu yang Haloka tuh sebenarnya fokusnya di situ. Makanya pilar kita personal development, communication, dan branding. Once lo udah bisa tahu core values and core competencies lo yuk kita komunikasiin. Kita bikin orang tahu bahwa lo bisa bantu mereka di sana. Dan yang terakhir, kalau lo udah bisa komunikasiin, yuk kita bikin impact-nya lebih scalable. Kita coba pikirin bareng-bareng, bisa nggak ya lo bikin komunitas sendiri, lo bikin bisnis, lo bikin apapun itu, tapi yang pasti sekarang reach lebih banyak orang. Kayak gitu. Awalnya dari itu ya, keinginan untuk membuat impact yang positif. Betul. Ke kehidupan orang-orang. Oke. Dan tentang Haloka sendiri, sekarang komunitasnya udah berapa banyak? Sebenarnya nggak banyak sih Kak, kita masih mencari teman-teman yang ada di sini. Kalau misalnya total partisipan sih udah di atas 1000-an. Nah komunitas lumayan loh. Lumayan. Maksudnya kan sebenarnya ngomongin branding dan komunikasi itu lumayan niche ya. Iya. Gitu kan. Nggak semua orang mungkin tertarik, mungkin yang benar-benar antara lo berbisnis atau lo memang kerja di branding and marketing mungkin lebih tertarik ke arah situ gitu. Dan kamu juga sudah berapa lama bikin ini? Kita dari Mei tahun lalu. Belum setahun? Belum setahun. Belum setahun dan juga sudah 1000 itu I think that's a good number sih. Lumayan ya Kak, puji Tuhan gitu. Ya. Tapi kita, dan kalau gitu sekarang? Tapi kita sekarang lagi mau coba pindah ke Discord juga.
Nah, Right. kita itu masih kita batasin karena benar-benar baru awal banget. Jadi kita juga sambil pengen belajar nih sama 50 orangan sekarang ada di Discord gitu. Ya. Dan kalau gitu juga yang kamu lakukan buat maintain community itu sendiri sekarang apa? Di mananya nih? Di Halokanya, Halokanya maksudnya secara besar gitu. Yes, ya. Kalau misalnya Betul. secara besar kita sih banyak ngobrol sama mereka lewat DM, jadi kita juga bahas-bahasin DM-nya. Terus kalau misalnya di Discord-nya ini sendiri kita lagi jalanin project bareng gitu as a community namanya Simple Happiness Project, di mana ini benar-benar hopefully bisa sesuai dengan sama 3 pilar kita. Jadi si Simple Happiness Project ini kita akan selama 21 hari nge-share tentang the simple things that makes us happy gitu. Terus kalau teman-teman lihat di Instagram mungkin ada yang nama Instagramnya itu pakai emoji sun di belakang nama mereka. Nah itu kemungkinan besar dia join Haloka Circle dan lagi join si Simple Happiness Project ini. Right. Gitu. Dan buat kedepannya mau ngapain lagi nih Haloka? Collab dong sama Growth Space. Baik. Ya, kita bikin skala TED Talks ya. Wah, amin. Siap. Itu nanti kita obrolin lagi. Kita lanjutkan obrolannya. Right. Terus kalau misalnya buat Haloka sendiri, apakah kamu bikin branding khusus untuk Haloka atau gimana? Iya, kalau misalnya untuk Haloka, coba. Kan Bang Jun udah follow Haloka belum? Udah. Kalau menurut Bang Jun, Kan waktu itu dimarahin karena belum follow. Bang Jun follow gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari Bang Jun sendiri deh, ini sekalian tanya. Menurut lo kayak brandingnya Haloka kayak gimana sekarang? How do you feel? Kelihatannya. Terlihat ramah dan hangat. Mungkin karena kayak apa ya? Dari halonya, kata halo gitu kan. Halo itu kan very very welcoming ya. Menyapa gitu kan. Dan juga secara tone and manners di konten juga kayaknya dari warnanya itu kan cukup hangat ya. Dan juga I think it's begitu lihat sosial medianya itu pertama there's a lot of thing I can learn from this. Jadi mungkin yang tadi juga kamu mungkin mengarahkannya juga mau jadi learning platform itu ya dapat juga sih. Betul. Jadi kalau misalnya Haloka itu brandingnya adalah kayak lebih ke temen tapi temen yang pinter, tapi temen. Jadi the way gue cerita sama teman-teman konten waktu pertama kali induction bikin konten, kayak Bang John dulu waktu kuliah kan mungkin ada temen tuh yang pintar tapi pelit ilmu gitu, kayak nggak mau, jangan contek PR gue gitu. Tapi ada temen yang kayak ya ini yang gue bisa ini, tapi gue nggak tahu juga ya, maksudnya kita sama-sama belajar bareng ya gitu. Yaudah nih gue share sama lu nggak bisa di mana gitu. Nah kita pengen jadi kayak gitu, jadi temen tapi emang mungkin lebih punya banyak pengetahuan, tapi kita juga pengen belajar satu sama lain dan kita nggak pernah ngeklaim diri kita tuh paling pintar. Jadi value kita tuh simplicity, improvement, sama collaboration. Gitu. Jadi kayak yuk kita collab, kayak lu punya info apa nih, lu bisa share apa nih gitu. Itu sih. Dan jadi mungkin buat teman-teman juga yang pengen belajar branding bisa langsung follow Instagram @halokatalks dan juga @halohani. Hai guys, iya betul. Halo Hani, Halokatalks. Besok lagi lo bikin akun Halo lagi ya? Halo, Halo Corporation, mudah-mudahan nggak in the future. Halo gitu. Corp. Halo. Menarik. Oke Han, ini obrolan yang cukup menarik soal branding dan communication ini. Dan juga tadi kita sudah bahas sedikit tentang personal branding juga. Dan sebelum gue menutup sesi obrolan kita kali ini, ada nggak pesan, kesan, atau tips buat teman-teman yang ingin melakukan branding, baik itu secara buat usahanya, bisnisnya, atau juga buat personalnya? Oke, jadi again, always what I say, personal branding atau any kind of branding itu tuh sebenarnya kan goal gitu. Sadar nggak sadar, kalian semua tuh sudah punya personal branding. The way people see you, the way people kayak kasih tahu kayak kamu tuh seperti apa, itu tuh actually your personal branding. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah you try to actually manage dan maximize that. Gitu, kita hidup cuma satu kali, kita cuma punya satu nama, jadi might as well kita maksimalkan biar lebih bermanfaat buat banyak orang. Personal branding itu dan any kind of branding bukan suatu hal juga yang kalian bisa bangun dalam waktu singkat. It takes time, it takes effort, resilience, dan juga ketekunan lah gitu. Karena kalian nggak akan bisa lihat resultnya langsung. Tapi kalau kalian nggak pernah coba untuk bangun, ya nanti kedepannya itu nggak akan pernah kejadian kayak gitu loh, kayak tiba-tiba ternyata orang lihat gue kayak gini ya, ternyata orang lihat brand gue kayak gini ya, dan kalian kayak nggak punya kesempatan untuk
memanage itu. Jadi take time untuk ngobrol sama diri sendiri, brandnya mau dibawa kemana, kalian apa yang bisa kalian lakukan, dan coba untuk bangun itu pelan-pelan hari ini. Di hari kalian dengerin podcast ini. Right, bener banget sih. Branding itu it's a long term game. Kayak investment, hasilnya mungkin nggak kelihatan sekarang, tapi kalau nggak dimulai ya nggak akan terbentuk ya. Betul banget. Dan sama kayak investment juga, lebih baik konsisten gitu kan, daripada cuma oke, branding satu kali bikin konten 1 minggu, abis itu udah nggak, mendingan setiap hari lebih panjang. Oke. Thank you banget Han buat obrolannya. Thank you. Oke loh. Sukses terus ya buat Melipir dan juga Halokanya. Thank you Bang John. Dirimu juga sukses terus atas semua yang dilakukan. Buat teman-teman jangan lupa follow Haloka Talks. Mereka juga sering ngadain webinar soal branding. Dan juga buat teman-teman yang di Jogja bisa coba Melipir Cafe. Gue udah lihat di Instagram sih, belum nyamperin sih, tapi gue udah lihat di Instagram Melipir Cafe 2, gue wow, bagus juga ini tempatnya gitu kan. Pengen ke situ. Tapi ya nanti ya. Siap, ditunggu. Melipir sejenak. Oke, sukses dan sehat terus Han. Thank you. Bye Bang John. Sampai jumpa di Kubis Kupas Habis episode berikutnya.